Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir pada acara pagi ini untuk bisnis launnya ya. Ini mungkin rangkaian acara yang kelima dari Buka Pengadaan gitu. Oke, jadi pagi ini kita ada beberapa keynote speaker yang mana kita berkolaborasi dengan salah satu brand yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal atau bahkan mungkin sudah familiar gitu. Oke, jadi pagi ini perkenalkan nama saya Imam Yahya. Kebetulan saya sendiri adalah head of kategori dari Buka Pengadaan. Gitu. Nah di sini ada Ibu Reneta gitu yang mana beliau ini dari psikolog atau clinical psikolog ya, Bu ya. Oke. Iya, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Mbak Dita. Halo, pagi. Oke. Terus kemudian di sini juga ada Pak Brojo, gitu mungkin Pak Brojonya apakah sudah join? Nah, beliau ini adalah salah satu country manager yang dari Jabra ya. Nah, ini beliau sudah hadir. Selamat pagi Mas Imam. Halo, selamat pagi. Bagaimana Pak? Sehat ya kabarnya ya? Sehat, sehat. Pagi juga Mbak Dita. Iya, pagi Mas. Oke. Nah, kebetulan di sini saya dibantu oleh Ibu Dita ya. Ibu Dita yang selalu hadir setiap bisnis launch gitu ya. Halo Bu Dita, apa kabar? Baik Mas Imam. Mas Imam apa kabar? Baik, gitu. Oke, jadi pagi ini kita ada beberapa sesi ya, yang tentunya yang pertama nanti kita akan perkenalan dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah join, mungkin sudah tahu apa itu buka pengadaan, tapi ini saya mau mencoba untuk menerangkan kembali apa itu buka pengadaan gitu ya, karena supaya Bapak Ibu terus terupdate mengenai informasi buka pengadaan dan apa yang sekarang sudah dilakukan oleh buka pengadaan gitu. Oke, Mbak Dita, monggo bisa dibantu untuk tampilkan slide-nya. Oke. Oke, jadi selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya akan ingin coba update sedikit mengenai buka pengadaan, apa itu buka pengadaan. Jadi kalau buka pengadaan sendiri itu kita adalah perusahaan yang bergerak di B2B ataupun B2G, dan kami sendiri itu adalah bagian dari Bukalapak, yang mana kami adalah salah satu bisnis unit yang ada di Bukalapak gitu. Nah, kalau mau akses itu bisa di bukapengadaan.com atau bisa di browsing melalui Bukalapak, terus kemudian di situ ada salah satu produk yang namanya buka pengadaan. Oke, nah ini salah satu keunggulan atau salah satu yang menakjubkan ya kalau menurut saya, karena belum ada di platform lain. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi partner buka pengadaan, Bapak Ibu itu punya akses ke 6 juta seller yang ada di Bukalapak. Nah tentunya melalui kami akan coba memvalidasi dari sisi sellernya dan juga produknya, dan Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk melakukan sourcing produk, sourcing vendor, biar kami yang melakukan gitu. Oke, next Mbak Dita. Monggo. Oke. Jadi ini update aja. Jadi untuk saat ini buka pengadaan sendiri itu punya kategori apa aja sih gitu. Nah, ini kategorinya itu saat ini kita ada MRO atau Maintain Repair Operation, dan juga di sini ada services yang mana di sini meliputi barang-barang customized dan juga jasa gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga kita ada gadget atau smartphone gitu yang mungkin Bapak Ibu juga pernah atau yang pernah order atau ini ya mencoba order silakan gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga ada barang-barang IT, tentunya ada laptop, terus kemudian monitor dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada lifestyle, kita di sini ada jualan logam mulia gitu ya, terus kemudian ada household, terus kemudian ada apparel. Nah, berikutnya ada office equipment dan juga convenience good, yang mana di sini meliputi ada produk ATK dan juga pantry supplies gitu. Nah, berikutnya lagi ada elektronik dan otomotif gitu. Oke. Next, Mbak Dita. Oke. Nah, ini salah satu journey kita yang kita sudah lakukan di 2020 kemarin gitu. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa di 2020 ini kita ada namanya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, kebetulan ini untuk pandemi COVID-19 ini kita juga mencoba gimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya ataupun customer-customer kita gitu. Nah, kita juga menyediakan APD,
kita juga ada menyediakan juga hand sanitizer, masker, dan lain-lain, dan bahkan kita juga kerjasama dengan salah satu institusi untuk berbagi untuk negeri. Nah, ini kita juga menyediakan sembako dan kita juga melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, salah satunya lagi di 2020 kita ditunjuk menjadi salah satu mitra operator di Bela Pengadaan atau LKPP ya. Bela Pengadaan ini adalah salah satu platform yang dibuat guna untuk memenuhi kebutuhan para KLPD yang mana maksimal pembelanjaan itu adalah 50 juta dengan mengutamakan seller-seller yang UMKM. Nah, ini UMKM yang ada di Bukalapak itu kita coba kita coba memberikan tools lagi untuk berjualan. Jadi mereka ini nggak hanya berjualan di marketplace, tetapi mereka juga bisa jualan di B2B melalui buka pengadaan dan juga B2G melalui Bela Pengadaan. Gitu. Oke, monggo Mbak Dita. Oke, nah ini salah satu produk juga yang kita keluarkan di 2020 kemarin, bahkan sampai sekarang juga ini juga masih bisa terus berjalan gitu ya. Nah ini ada epoksi dan juga di sini ada epoksi ini lebih ini ya, kalau Bapak Ibu mungkin punya semacam gudang atau kegiatan di manufaktur dan sebagainya, kalau butuh epoksi kita juga bisa gitu. Nah terus kemudian juga di sini ada untuk pendeteksi COVID ya, dalam arti ini banyak perusahaan yang membutuhkan jasa rapid test, PCR test dan lain-lain, kita juga menyediakan jasa tersebut. Bahkan ini kita lakukan di beberapa cabang anak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, terus kemudian kita juga ada untuk logam mulia ya. Logam mulia ini kebanyakan biasanya buat loyalty reward atau buat untuk diberikan ke karyawan yang mungkin udah bekerja lama dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga bisa diberikan grafir atau logo gitu ya untuk perusahaan di logam mulianya gitu. Tentunya kita juga memberikan promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Oke. Next Mbak Dita. Oke. Jadi buka pengadaan ini berdiri di 2016 gitu ya. Tentunya sampai sekarang juga kita masih berdiri kokoh ya gitu. Nah, ini pencapaian kita di 2020, kita di 2020 ini sudah menerima PO atau purchase order sekitar 4.000-an PO gitu ya, dengan average per PO-nya itu 180 juta per PO. Tuh. Oke, nah itu pengenalan singkat mengenai buka pengadaan. Nah, kemudian kita masuk ke update mengenai COVID yang sampai sekarang juga wabahnya masih terus ada ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat penyebaran COVID di Indonesia, itu kita ambil datanya per tanggal 5 Maret ya, itu paling besar ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah gitu. Dengan rentan usia yang paling banyak kena itu adalah di 19 sampai 59, tetapi yang paling besar itu ada di 31 sampai dengan 45. Yang mana memang usia-usia ini itu adalah usia-usia yang produktif untuk bekerja gitu. Oke, Mbak Dita, next. Oke. Nah, ini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, ini beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah bekerja dari rumah atau WFH gitu ya. Nah, terus kemudian melakukan digitalisasi, otomatisasi, dan juga ada beberapa yang mengurangi tenaga kerjanya gitu ya, atau PHK gitu ya. Nah, terus ada juga yang beberapa memang melakukan pelatihan khusus gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang paling besar itu adalah di bekerja dari rumah atau WFH yang kita sebut yang lebih familiar sekarang ini ya. Nah, ini kita mau bedah lebih jauh ya untuk bekerja dari rumah ini seperti apa? Sebenarnya ada nggak sih obstacle atau mungkin yang ditemuin, kesulitan yang ditemuin gitu ya. Nah, ini kalau dari WFH sendiri kita juga ada beberapa kategorinya untuk dari awal diterapkan WFH gitu ya, ada juga yang memang masih aktif untuk ke kantor, mungkin ini ada juga yang shift gitu ya, ada juga yang memang dia nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa untuk WFH, dalam arti memang harus standby di kantor gitu. Oke, next Mbak Dita. Nah, ini adalah ragam kesulitan bekerja selama pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, tentunya ada beberapa hal gitu ya. Ya, ini
berkaitan gitu ya, kenapa kita undang juga Bu Renita gitu ya. Nah ini supaya kita juga sama-sama tahu, sama-sama dapat kiat-kiat nih dari beliau gitu ya. Nah ini ada beberapa hal ya gelisah soal keamanan pekerjaan tentu gitu ya, karena kita di rumah kita nggak mungkin entah itu dari jaringan internet atau dari apapun gitu ya kita was-was gitu ya. Nah terus kemudian stres perubahan rutinitas ini juga ini beberapa orang yang mungkin sudah terbiasa bangun pagi, terus kemudian berangkat kerja. Nah ini menjadi kayaknya pagi di rumah aja gitu, kerja juga di rumah gitu. Jadi ada perubahan rutinitas gitu ya, yang mungkin menghambat untuk produktivitasnya gitu ya. Nah, terus kemudian sulit untuk menyeimbangkan pekerjaan dan hidup. Nah, ini biasanya antara waktu untuk keluarga dan juga untuk kantor ini masih campur aduk gitu. Nah, terus ada juga yang merasa sendiri gitu ya. Terus kemudian produktivitas menurun. Nah, ini yang harus dibedah lagi. Gimana supaya kita tetap meningkatkan produktivitas dimanapun gitu ya, dan juga dalam kondisi WFH sekalipun gitu ya. Nah, ya kemudian juga peralatan di rumah tak memadai ya, tentu karena memang di kantor biasanya kita dapat peralatan yang lebih bagus gitu ya, dari jaringan internet dan juga fasilitas device dan lain-lainnya gitu. Nah, terus kemudian ada stres dan juga jam kerja tidak wajar gitu. Nah, ini hal-hal ini nanti akan apa namanya, coba kita bedah gitu ya. Tentunya hal-hal ini kita juga masih penasaran kayak gimana sebenarnya kiat-kiatnya yang bisa kita dapat dari salah satu keynote speaker kita. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan pagi ini ya. Mungkin bisa langsung kita ke Ibu Renita ya. Oke, monggo Bu Renita dilanjutkan. Baik, Pada terima penasaran kasih ini. Mas Imam. Iya. Penjelasannya tuh sudah sangat jelas ya tadi berdasarkan data. Saya share dulu. Apa sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Renita, saya psikolog klinis yang hari ini akan membawakan materi mengenai maintaining productivity while working at home. Sebentar ya. Oke, tentu kita semua yang pernah merasakan bekerja di kantor ya perlu melakukan adaptasi pada saat pandemi karena ruang kerja kita sekarang bukan hanya di kantor, melainkan juga ada di rumah. Normalnya apabila kita dihadapkan dengan perubahan, apalagi perubahan yang signifikan, level of stress itu pasti akan meningkat. Karena tidak semua orang bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, walaupun itu di rumahnya sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Imam ya. Jadi mudah-mudahan materi ini akan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, kita matiin dulu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, apakah Bapak Ibu merasa lebih banyak tekanan sejak bekerja selama pandemi? Nah, Bapak Ibu bisa tolong bantu saya dengan menjawabnya di website www.slido.com dengan memasukkan nomor 6611, atau apabila Bapak Ibu handphonenya sedang tidak digunakan, bisa langsung scan QR code di atas kiri layar. Saya tunggu sekitar 1 menit ya, silakan Bapak Ibu. Dijawab dulu, apakah Bapak Ibu merasa lebih banyak tekanan sejak bekerja selama pandemi? Ini bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di office. So far 100% nih Bapak Ibu, nih menarik sekali. Oke. Saya masih tunggu ya setengah menit lagi. Oke, sepertinya nggak ada yang jawab tidak ya Bapak Ibu. Oh ada, tidak nih 8%. 7%. Oke, kalau misalnya seperti ini jawabannya kita bisa mengkonfirmasi bahwa kebanyakan Bapak Ibu yang hadir di sini merasakan lebih banyak tekanan ya sejak bekerja selama pandemi. Saya lanjutkan.
Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semua yang sudah mengisi ya. Ternyata jawaban Bapak Ibu itu juga mengkonfirmasi data dari survei yang saya ambil dari Kompas yang dilaksanakan oleh PPM Management. Hasilnya menyebutkan bahwa 80% pekerja mengalami gejala stres selama masa pandemi virus corona. Kemudian pada rentang usia juga terlihat jelas ya bahwa yang tertinggi adalah usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 83%. Jadi dari range usia tersebut hanya sekitar 17% orang yang tidak mengalami gejala stres selama masa pandemi. Jadi jelas sekali bahwa pandemi ini membawa pengaruh signifikan terhadap level of stress, tidak terkecuali para pekerja. Sehingga ada terms yang disebut pandemic related stress atau gejala stres yang muncul dan disebabkan oleh karena pandemi ya. Nah, pandemic related stress itu sebenarnya sama seperti gejala stres secara umumnya, bisa membuat kita menjadi punya perasaan marah, sedih, khawatir, bahkan frustrasi ya. Perubahan pada pola makan, energi, interest, kemudian sulit konsentrasi, sulit tidur, atau bahkan inginnya tidur terus, dan lain sebagainya. Tentunya bagi Bapak Ibu yang bekerja, jika mengalami kondisi di atas, pasti akan mempengaruhi produktivitas Bapak Ibu selama bekerja di rumah atau maupun di kantor. Namun para peneliti juga menyimpulkan bahwa kondisi tersebut adalah kondisi yang natural. It is natural to feel stress, anxiety, grief, and worry during the COVID-19 pandemic. Ya, jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal terjadi. Tapi yang paling penting yang ditekankan di sini adalah untuk mengetahui sumber stres atau tekanan yang dirasakan, kemudian mengelolanya, manage your source of stress agar dapat diturunkan. Nah, saya mau nanya lagi nih, buat Bapak Ibu ya, faktor apa aja yang membuat Bapak Ibu menjadi kurang produktif selama bekerja di rumah? Caranya sama, bisa join di www.slido.com, kodenya 6611, atau bisa langsung di-scan QR code-nya, lalu langsung mengisi. Silakan diisi, ini bukan iya tidak ya, jadi Bapak Ibu harus mengetik faktor yang membuat saya menjadi kurang produktif selama bekerja dari rumah adalah, silakan saya tunggu 1 menit. Wah, sudah mulai masuk nih. Ada yang merasa kurang produktif karena anak sekolah dari rumah, jaringan internet, kemudian harus ngawasin anak sekolah online, mobilitas berkurang, banyaknya chat, telepon, virtual meeting. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ya di sini, yang paling besar, yang paling umum itu tulisannya adalah jaringan internet. Ya, jadi semakin besar kata-kata itu artinya semakin banyak Bapak Ibu yang merasakan masalahnya sama. Tapi ada juga meeting all day, tidak dapat bersosialisasi gitu ya, banyak sekali faktor-faktor yang memang membuat kita semua menjadi kurang produktif selama bekerja di rumah. Nah, yang kedua nih berarti yang pertama jawabannya adalah jaringan internet, yang kedua adalah banyaknya chat, telepon, sama virtual meeting. Itu yang menjadi kita lelah, energinya berkurang, kemudian pada akhirnya menjadi kurang produktif ya Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan interaksinya. Ternyata dari sisi psikologi juga ada 4 faktor penting yang sangat mempengaruhi produktivitas pekerja saat bekerja dari rumah. Ya, yang pertama adalah manpower atau tenaga kerja. Tentunya semakin banyak orang yang bisa bekerja sama melakukan sebuah pekerjaan itu, beban pekerjaan tersebut akan menjadi lebih ringan. Jadi manpower itu cukup penting. Nah, yang kedua adalah teknologi. Teknologi tadi kan yang pertama itu jaringan internet ya, tidak bisa dipungkiri karena memang teknologi sudah menjadi sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan teknologi semua pekerjaan itu bisa menjadi lebih ringan dan efektif terkait waktu dan tenaga. Ya, jadi itu akan menjadi lebih nyaman, kita bekerja dengan teknologi itu menjadi lebih cepat gitu ya, efisien. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang nyaman itu sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Tadi kan juga disebutkan ya harus ngawasin anak sekolah, kemudian ada anak-anak yang memang kadang-kadang tuh mengganggu kita selama pekerjaan, itu juga memang bisa membuat kita menjadi kurang produktif. Nah, yang terakhir adalah waktu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola waktu itu sangat mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja.
Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk menjadi lebih produktif dalam bekerja selama pandemi berlangsung. Ya, sama tadi pertanyaannya seperti yang Mas Imam jelaskan. Nah, dari segi manpower atau tenaga kerja, kalau misalnya di rumah mungkin bisa bekerja sama dengan istri atau suami untuk menghandle tugas-tugas yang ada di rumah. Kemudian untuk membuat prioritas ya, hal-hal mana dulu yang akan dikerjakan itu sangat membantu, sehingga kita tidak kebingungan dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kemudian pasti kalau kita bekerja sama dengan orang, kita akan menemui konflik. Nah, disinilah pentingnya untuk berkomunikasi, apalagi kalau ada masalah-masalah, ketidakpuasan, atau unek-unek gitu ya. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan orang-orang di rumah. Sementara dalam pekerjaan, Bapak Ibu bisa mendelegasikan tugas dengan tim atau rekan kerja ya yang memang mungkin mengerjakan tugas-tugas yang hampir mirip, atau bisa juga mengkomunikasikan progress, question, atau ada masalah gitu ya dengan rekan-rekan pekerjaan sehingga Bapak Ibu tidak merasa sendirian. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting juga harus bisa recognize atau mengetahui limitation kita, bahwa kita itu adalah seorang manusia yang penuh dengan batasan. Jadi energi kita terbatas, pikiran kita terbatas ya, motivasi kita juga terbatas gitu. Jadi ketika kita bisa mengetahui batasan-batasan kita sendiri, nah kita bisa menghindari situasi-situasi yang tidak kita inginkan atau yang nantinya bisa menjadi overwork, overload gitu ya, atau bahkan bisa mengarah ke mental breakdown. Nah, teknologi di sini adalah sebagai support system. Support your work needs with the latest or upgraded technology, software atau hardware. Jadi bila pekerjaan kita didukung oleh teknologi yang up to date, maka penyelesaian tugas juga akan menjadi lebih efisien. Sebisa mungkin Bapak Ibu kita harus tetap update dengan teknologi karena kita bekerja secara kalau kita bekerja secara efisien, pastinya produktivitas kita juga akan meningkat. Nah, teknologi ini sebetulnya membantu untuk meminimize employees atau pekerja untuk mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tidak perlu lagi. Seperti kalau di pikiran saya ya, dulu sebelum kita punya ada laptop kan ada mesin ketik ya. Kalau kita lagi bikin dokumen yang lembarannya itu bisa belasan atau puluhan gitu, kalau ada salah satu kata yang salah aja, kita mesti ulang lagi atau mesti hapus gitu ya dengan tipek dan hasilnya menjadi tidak sempurna. Tapi sekarang kita bekerja dengan laptop, sebelum kita print, kita selesaikan dokumennya, kita bisa cek lagi dan kalau ada salah bisa tekan backspace atau delete aja gitu ya. Nah, itu kan membuat waktu kita, energi kita gitu ya. Kemudian berhubungan juga level of stress itu pasti akan menurun. Kemudian lingkungan. Nah, selama bekerja di rumah, penting sekali untuk menetapkan satu pojok ya atau satu area yang memang bisa dijadikan spot untuk tempat bekerja. Kalau Bapak Ibu di rumah ada spare room atau kamar yang kosong gitu ya, itu akan lebih ideal untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Kalau tidak bisa, tidak perlu satu kamar, tapi cari pojok yang paling quiet atau sepi gitu ya. Nah, kemudian rapikan juga meja atau lingkungan pekerjaan yang memang bisa membuat kita lebih efektif dalam bekerja. Karena kalau kita melihat meja kita terorganize, itu sebenarnya akan membawa dampak positif ke mental state kita gitu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu take a break in between tasks. Jadi tugasnya yang nggak selesai-selesai ya, sekarang working from home bukannya malah lebih sedikit, tugasnya malah lebih banyak, dan waktunya malah lebih nggak teratur. Tapi dari kitanya sendiri kita harus tahu kapan kita harus beristirahat in between task atau tugas yang sedang kita kerjakan. Yang terakhir adalah waktu. Waktu itu sangat penting, jadi kita harus bisa setiap hari manage rutinitas kita. Ya, karena tadi ada juga disebutkan di data yang Mas Imam sebutkan tadi, yang jelaskan tadi, bahwa salah satunya adalah waktu pekerjaan jadi tidak menentu. Karena itu tidak ada rutinitas yang
ditetapkan gitu ya. Jadi kesannya kita walaupun bekerja dari rumah tapi nggak ada jam kerja yang pasti. Jadi kitanya sendiri yang harus men-set up rutinitas kita. Make a daily schedule juga akan lebih membantu kita untuk mengetahui, oke, abis aku mengerjakan ini, apalagi yang bisa aku kerjakan. Jadi kita nggak spontanitas ya, kita udah punya schedule setiap hari. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan home activity seperti misalnya makan siang, main sama anak, bantu istri beresin tempat tidur mungkin ya, on your daily schedule. Kemudian yang keempat adalah make time for self-care at home. Jangan lupa kalau misalnya sudah sibuk Senin sampai Jumat, sibuk di kantor ya, atau melakukan pekerjaan kantor di rumah, Sabtu, Minggu, siapkan waktu, luangkan waktu untuk mendapatkan quality time for yourself atau with your family. Mungkin bisa berolahraga bareng ya, bersepeda, atau mungkin bisa melakukan permainan-permainan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, yang terakhir, kalau kita udah bikin schedule, kita harus stick with it. Ya, jadi stick with your schedule routines. Karena jadwal itu tidak akan berguna kalau memang tidak kita kerjakan sesuai jadwal. Nah, dari saran saya secara profesional, selain 4 faktor penting itu, ini Bapak Ibu bisa coba di rumah. Jadi saya mau mengenalkan how to slow breathe for beginner. Slow breathing itu bisa mengurangi kecemasan, bisa juga lebih menenangkan, karena sebenarnya ini adalah langkah pertama atau langkah awal, latihan awal untuk bisa menurunkan anxiety kita. Nomor 1, Bapak Ibu bisa mulai dengan mencari posisi duduk atau tiduran yang membuat Bapak Ibu lebih comfortable ya, lebih nyaman, posisi nyaman. Kemudian coba pikirannya coba dikosongkan atau dibuat menjadi lebih rileks. Nah, yang kedua, sangat mudah sekali karena namanya slow breathe, artinya bernafas perlahan, jadi kita hanya melatih pernafasan kita menjadi lebih slow atau lebih perlahan. Ya, biasanya kita bernafas itu mungkin 1 detik ya, atau karena kita nggak sadar kita udah bernafas setiap hari, mungkin bisa setengah detik gitu ya. Nah, tapi ini diperpanjang menjadi 4 detik. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dicoba juga sekarang tarik nafas panjang selama 4 detik dan di kepala coba hitung 1, 2, 3, 4, tidak usah ditahan dan dikeluarkan lagi lewat hidung. Ya, juga dengan berhitung 1, 2, 3, 4. Kenapa harus dengan berhitung? Karena pikiran kita itu likes to wander a lot. Ya, kalau misalnya kita tidak fokuskan kepada perhitungan itu, biasanya akan lost tuh Bapak Ibu. Nah, kalau untuk latihan pertama kali itu 4 detik tarik, inhale, 4 detik exhale, dan itu dilakukan selama 5 cycle. Artinya, kalau Bapak Ibu bisa melakukan atau menyisihkan waktu sekitar 40 detik untuk melakukan pernafasan atau slow breathing ini, itu akan sangat membantu Bapak Ibu ke depannya untuk menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena ini memaksa jantung kita untuk bekerja lebih normal. Karena kalau misalnya cemas itu tendensinya jantung kita bekerja lebih cepat. Ya, khawatir juga itu akan bekerja lebih cepat jantungnya. Nah, dengan latihan ini kita memaksa jantung kita untuk bisa bekerja secara perlahan. Jadi menenangkan diri, ya. Ya, repeat the cycle 5 times seperti yang tadi saya sudah bilang. Itu saja saran saya yang terakhir. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan lagi ke Mbak Dita ya. Halo Mbak Dita. Ya. Oh, Mas Ya. Imam ya? Oh, Mas Imam. Maaf, Mas Imam. Oke. Jadi menarik sekali ya apa yang disampaikan Bu Renita gitu ya. Jadi memang kita ada tadi kalau saya simpulkan ada 4 faktor yang memang itu harus benar-benar di-manage gitu ya. Dalam artian sebenarnya kita sudah setiap hari memenuhi itu ya, tapi karena kita nggak tahu gitu, jadi mungkin kita ada yang
kelupaan atau apa, akhirnya itu bisa membuat faktor kita jadi stresnya semakin tinggi gitu Betul ya. sekali, Mas Imam. Oke, jadi terima kasih Bu Renita atas paparannya. Ini cukup jelas dan juga ini cukup insightful juga buat kita semua, gitu ya. Oke, jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke sesinya yang akan di-lead oleh Pak Brojo, gitu ya. Jadi teman-teman semua yang sudah hadir, mohon tetap ada dan juga tetap terus menyimak karena di akhir sesi ini kita nanti akan ada quiz yang akan ini ya apa namanya yang punya hadiah cukup menarik gitu. Nah ini tetap harus selalu menyimak apapun materi yang disampaikan karena kuisnya nanti itu akan sangat sulit untuk dipecahkan kalau kalian nggak menyimak gitu. Oke, langsung aja, monggo Mas atau Pak Brojo, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Ya, saya Brojo dari Jabra Indonesia. Halo, suara saya udah dengar ya? Sudah Mas, oke. Oke, siap. Mungkin Mbak Dita bisa di-share materinya. Ya, melanjuti pembahasan kita hari ini ya, yang seperti Mas Imam bilang dan Mbak Renita paparkan juga gitu. Memang saat ini itu kita mau tidak mau ya di era pandemi ini untuk bekerja dari rumah, tapi kita menemukan problem baru di mana yaitu tekanan dari pekerjaan justru lebih banyak ya. Tadi kan Mas Imam bilang waktunya makin malam pun mungkin masih bisa kerja gitu kan, masih ada kerjaan banyak gitu. Terus stres, produktivitas menurun. Nah, dari situ kita dari Jabra itu mencoba menjawab tantangan yang didapat oleh teman-teman itu dari segi produk yang kita kembangkan gitu. Jadi next Mbak Dita. Nah, yang tadi meningkatkan tantangan. Jadi kalau ngomong WFH itu saya ngomongnya kolaborasi ya, karena biar gimana pun juga yang kayak tadi jawaban-jawaban tadi yang banyaknya telepon, chat, virtual meeting. Tapi di samping itu di rumah kita dapat tantangan sendiri ya, misalkan punya anak, ya anaknya sekolah harus jagain juga gitu kan, apalagi jaringan internet. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menjawab tantangan tersebut? Ya, mungkin bisa di next Mbak Dita. Nah, apa namanya, ini dari hasil survei dari Albert. Nah, kita itu connecting each other ya, saling terhubung lah itu melalui video. Kenapa gitu? Karena mungkin kayak tadi misalkan, WFH tapi ada jam kerja, belum mandi, masih kucel, harus jam 8 biar dipantengin di depan depan laptop itu, oh iya memang ada, sudah standby untuk bekerja. Tapi sebenarnya itu menjelaskan tentang apa sih? Nah itu sebenarnya menjelaskan tentang kalau lihat baru percaya gitu. Nah, kenapa kita setuju dengan kita mencari cara untuk saling terhubung melalui video. Kalau ngomong misalkan kita biasa behavior WFH kita untuk biasanya chat atau telepon atau video conference seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau ngomong video kenapa lebih impact? Karena kita bisa melihat gerakan lawan bicara kita dan tim kita untuk berinteraksi gitu. Jadi dengan kita melihat langsung, we see, langsung we believe gitu kan. Nah, kepercayaan itu akhirnya dijaga dan itu menyebabkan percepatan ya proses lah untuk bekerja sama dengan baik ya antar tim gitu. Jadi kita bisa dengar ya suaranya juga, body language-nya juga seperti apa, kata-katanya seperti apa. Karena kadang ketika kita di rumah dan sangat stres, gitu, tekanan banyak, produktivitas harus meningkat gitu.
ketika kita di dalam tekanan, kita membaca kata-kata, mungkin kata-kata itu tidak mempunyai dada. Contoh kita WA gitu kan, chat gitu. Kita bacanya pun in a bad mood gitu. Nah, somehow kita akhirnya jadi sensitif gitu. Oh, ini kok ngomongnya begini, seperti itu. Nah, itu karena kepercayaannya itu tidak ada gitu. Nah, beda ketika kita lihat, oh, lawan bicara kita yang ngobrol seperti apa, dengan membaca gerak tubuh itu kita tahu, oh ini tujuannya apa gitu. Nah, itu benar-benar akhirnya meningkatkan produktivitas karena mempercepat proses juga. Ya, which is kalau mempercepat proses itu ya kita dari sisi cost-nya pun juga kita akan lebih cepat gitu kan. Biayanya pun juga tidak terlalu mahal. Biaya itu yang saya bilang biaya bukan uang yang kita spend, melainkan waktu yang kita pakai untuk bekerja. Nah, next Mbak Dita. Nah, ini survei dari McKinsey sewaktu pandemi. Ya jelas work from home itu sangat increase, tapi setelah itu what's next sih gitu kan. Nah, memang banyak customer dari end user segala akhirnya karena WFH ini bertambah dan akhirnya mendesain untuk memplanning gimana sih next step-nya? Karena kita sudah melalui kebiasaan baru ini mungkin sudah lebih dari setahun ya, setahun lebih lah ya. Jadinya membuat idea gimana mengkolaborasikan tim ini karyawannya, pekerja ini dengan baik. Gitu. Nah, next Mbak. Nah, ini hasil survei juga. Setelah kita WFH, kita wondering ya, kayak tadi Mbak Erin, kita kan cenderung wondering gitu. Kapan sekurang-kurangnya sih karyawan itu balik ke kantor? Kan ada yang kangen, oh iya pengen ke kantor nih, ketemu teman-teman kantor juga gitu untuk secara langsung gitu kan, karena bisa di rumah terus gitu. Kadang ada ya tetap ke kantor juga beberapa orang yang nggak bisa WFH, mungkin karena kritikalnya pekerjaan gitu. Nah, survei ini mungkin ekstrimnya tidak akan ya, banyak yang bilang tidak akan, kalau bisa nggak usah gitu kan. Nah, ini benar-benar memperlihatkan, oh kebiasaan ini akhirnya menjadi habit baru ke depannya untuk bekerja khususnya di kantor ya gitu. Nah, next. Nah, kalau lihat di perusahaan kita masing-masing, dampak yang tadi saya tekankan terus, dampaknya itu apa gitu, dari transformasi terhadap teknologi. Karena, to be honest ya memang pandemi ini kita sangat bergantung kepada teknologi. Contoh as simple, mungkin di beberapa tempat kerja, teman-teman juga, oh waktu pandemi akhirnya di-provide laptop gitu misalkan, atau mungkin diberikan insentif berupa untuk berlangganan jaringan internet mungkin. Nah, itu memang harus cepat, kalau tidak, kalau kita salah nanganin atau lambat menangani itu akan menjadi blueprint for disaster lah nyebutnya gitu. Nah, next Mbak Dita. Nah, perusahaan akhirnya berpikir untuk mempersiapkan ini dan behavior baru ini, itu dalam jangka panjangnya akan seperti apa. Nah, yang paling ditekankan biasanya sekarang adalah fleksibilitas kerja, yang mungkin di negara kita, di Indonesia itu flexibility working itu hanya terjadi mungkin di dunia teknologi ya, dan kalau di luar itu mungkin masih ada yang semi tradisional, mulai mempertimbangkan waktu itu tapi masih bingung caranya. Kadang ya nggak bisa disalahin juga, both ways kita lihatnya, karena mungkin satu ketidakpercayaan terhadap produktivitasnya employee juga gitu kan. Makanya akhirnya dengan sekarang kena pandemi ini kita tidak mau harus dipaksa itu untuk lebih fleksibel lagi, dan karena impact ke perusahaannya pun juga demi ketahanan sama ya agility-nya untuk bekerja lebih baik gitu. Nah,
dari situ mereka membuat plan roadmap yang jelas, ya yang pasti juga akhirnya harus menginvestasikan sebagian bucket itu ke teknologi juga gitu. Itu suatu hal yang sudah pasti gitu. Nah, dari situ mana sih yang termasuk perencanaan yang diterapkan lah oleh perusahaan ini untuk transisi? Karena kalau ngomong ekstrim mungkin maunya di rumah kerja. Cuman in reality kita harus membalancing gitu. Jadi untuk balik kerja ke kantor karena apa namanya, kalau ngomong lebih baiknya, lebih baik itu kita berkolaborate gitu kan, seimbang Kak, daripada harus silo-silo bekerja sendiri di rumah gitu. Nah kalau ngomong kerja sendiri di rumah ya nanti kan ya stres tadi gitu yang dibilang seperti Mbak Renita juga gitu. Nah mungkin akhirnya apa namanya, sorry Mbak Dita, belum? Nah, mungkin dari situ, di situ ditetapkan. Nah, ini quick survey dari PwC. Dari sisi perusahaan kita melihat, oh itu kita akan mengkonfigurasi ulang tempat kita kerja lah, kantor gitu. Dari yang big space misalkan kita punya 200 meter persegi yang tadinya mungkin ada cubicle, ada ruang meeting gitu. Nah, itu di-optimize menjadi lebih banyak collaboration room gitu dibanding cubicle karena menghemat space juga karena impact-nya ke expense gitu ya, operation expense. Nah, jadi membuat desain itu untuk berkolaborasi lebih gitu karena orang bekerja ke kantor itu bukan cuman datang ke kantor titip absen gitu kan ya. Yang kita pentingkan adalah apa yang kita lakukan gitu waktu bekerja gitu. Nah, sama selama pandemi ini pun juga mengubah protokol di dalam tempat kerja sendiri. Nah, memang ada beberapa apa namanya, ada beberapa role yang bisa dipermanenkan untuk bekerja dari mana saja, either itu transisi lebih shift satu misalkan dalam seminggu terus ke kantor akhirnya jadi 2-3 hari saja atau memang yang di core operational ya memang dibuat shift gitu. Nah itu kan adalah part of transformasi lah dari transisi kita dari masa new normal sampai ke bekerja kembali ke kantor gitu. Nah dari sisi perusahaan pun juga akhirnya sambil mengurangi maintenance ya, kalau saya bilang maintenance itu untuk facility di kantor. Karena to be honest ya memang facility expense ini memang untuk perusahaan itu budgetnya ya cukup besar gitu kan. Nah sama itu pun juga dapat mempercepat ya automation lah, kita sebut automation di mana teknologi sekarang udah banyak ya, mungkin ngomong cloud, ngomong apa namanya, robotik gitu, banyak lah, ada big data analytics juga, itu semua itu hanya part of gimana cara kita mengotomatisasi proses kerja gitu kan, sama ya digitalization juga gitu. Ya, next. Nah, yang saya jelaskan tadi, yang saya tekankan tadi di facility yang ada di kantor gitu. Bagaimana sih kantor akan mendesain ulang untuk ya mendukung bisnis activity yang ada di kantor. Nah, mungkin dari sini coba next Mbak Dita. Nah, yang mendesain ini tergantung dari yang kita akan adopt lah dari sisi teknologi. Karena misalkan kalau ngomong helpdesk harusnya di kantor dari 9 to 5, ternyata sekarang bisa jadi virtual, bisa di remote ya kan. Nah, sama mungkin collaboration room-nya diperbanyak jadi hanya datang ke kantor kalau misalkan urgent, kalau tidak ya kita akan pakai video conference untuk berkolaborasi gitu. Nah, sebenarnya kan ngomong kalau video conference itu hanya tools ya dari sisi teknologi. Nah, yang kita cari apa? Justru kualitasnya.
Kadang meeting satu hari 10 meeting ya kalau nggak kualitas ngapain. Saya cuman nganggep itu cuman buang-buang waktu gitu. Nah, mungkin dari sini, ini ada tim saya juga Mas Alid itu akan, coba menjelaskan, supaya kita dapat, oh bayangan nih seperti apa gitu. Ya next Mbak Dita. Ya untuk dari sini, Mas Alid bisa menjelaskan dari Jabra Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Brojo. Oke, di sini ada two ways of collaboration, ini normal. Yang pertama adalah in office, yang kita kayak tahu sekarang bahwa mungkin kayak rekan-rekan semua bekerja di kantor, atau misalkan ada di office lah ya kita ngomongnya. Terus habis itu adalah outside office. Outside office ini kayak WFH, atau misalkan mau bekerja di cafe, atau misalkan di co-working space yang maksudnya bukan official office, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi di sini bagaimana sih Jabra menjawab namanya challenge yang ada untuk during this new normal situation? Oke, di next Mbak Dita. Oke, di sini pertanyaannya adalah kenapa harus headset UC, atau bisa di-Inggriskannya adalah why we must using the UC headset. Jadi kalau misalkan ini kita bagi tiga, ada yang tersertifikasi oleh selain UC yang sebelah kiri, habis itu di tengah ada yang tersertifikasi Teams, habis itu yang di sebelah kanan adalah tersertifikasi Teams dengan Open Office Standard. Oke, kita mungkin bahas dari yang sebelah kiri. Mungkin kalau yang tersertifikasi oleh selain UC itu apa sih? UC adalah Unified Communication, yang dimana mungkin kalau rekan-rekan tahu sendiri, communication itu tidak hanya kita berbicara hanya untuk telepon, gitu ya. Karena sekarang bisa ada chatting, ada misalkan dengan video, habis itu dengan namanya voice, gitu ya. Jadi kita collaboration semua hal itu. That's why ada satu headset atau perangkat communication yang bisa mendukung namanya untuk komunikasi tersebut gitu ya. Jadi yang sebelah kiri adalah mungkin yang standar tersertifikasi oleh selain UC, mungkin kayak rekan-rekan pakai gitu ya, mungkin headset-headset yang non enterprise atau non B2B, itu yang paling cuma ada audio masuk, audio keluar, misalnya kayak in out doang gitu ya. Sebagian besar perangkat yang terhubung secara tunggal dioptimalkannya, dan yang berkabel atau nirkabel. Berkabel maksudnya wired atau wireless gitu ya. Nah, terus habis itu kita masuk yang tersertifikasi Teams, means di sini adalah yang kita sudah masuk ke levelnya enterprise, yang dimana saya garis besar, yang digaris bawahi adalah di sini sudah namanya audio masuk dan keluar sudah wideband. Wideband itu maksudnya apa? Jadi frekuensinya itu sudah lebih besar sehingga suara yang kita dengarkan dan juga suara yang kita hasilkan ke lawan bicara kita itu udah namanya lebih jelas, lebih clear. Jadi percakapan lebih terjadi lebih flow lah, kita lebih mengalir. Terus habis itu ada namanya peredam bising pada audio keluar, yaitu ada dari sisi mikrofonnya. Jadi peredam ini maksudnya adalah noise cancellation. Jadi noise cancellation itu mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu dengan noise cancellation itu apa sih, atau pernah dengar gitu ya. Noise cancellation adalah gimana dari sisi mikrofon itu memfilter suara yang masuk yang dari mulut kita itu yang akan disampaikan ke lawan bicara lebih jelas, dan juga dari sisi mikrofon ini dia juga bisa menangkap suara surrounding, suara sekitar, sehingga bisa dibilang apa ya, bisa di reduce lah. Jadi tidak terlalu terdengar suara yang ada di surrounding kita gitu. Terus habis itu diuji dengan menggunakan boom di satu posisi, masih kita cuman in one position only. Habis itu ada side tone, dukungan nada samping, terus kontrol panggilan telepon. Jadi kalau misalkan ada panggilan telepon bisa namanya di pick up via namanya headset. Jadi tidak harus mengklik ke namanya PC atau laptopnya. Habis itu ada kompatibilitas Tumble Teams. Jadi means di sini kompatibilitas Tumble Teams ini ketika misalkan contoh kita menggunakan Microsoft Teams, terus habis itu kita ada meeting yang schedule meeting di Outlook kita. Jadi dari sisi headset kita bisa tinggal klik Teams button atau button yang ada di headset sehingga langsung direct masuk ke Teams meeting tersebut. Jadi semacam tombol shortcut lah ya. Terus habis itu pengoptimalan perangkat multikoneksinya, mendukung penggunaan sambil mengisi daya. Ini contoh untuk yang wireless, karena kenapa? Wireless ini kita sudah ada embedded battery,
yang mostly sudah cukup tahan lama di headset ini, sehingga kalau bisa ketika jadi ketika misalkan kita memakai dan udah mau low battery, jadi dari headset ini akan automatically dia akan menginfokan ke kita bahwa status baterai sudah sampai mana. Tapi ketika misalkan sudah low dan kita mau ngecas dan tapi kita tetap pingin namanya melakukan meeting gitu ya, kita tinggal namanya charge headset tersebut, biasanya menggunakan colok langsung ke plug ke laptop atau ke source listrik yang lain, tapi kita masih tetap untuk melakukan namanya komunikasi gitu ya. Terus habis itu yang terakhir adalah pembaruan firmware, karena basically di Jabra sendiri untuk semua perangkat dari headset, terus habis itu dari segi kamera, terus ada dari speakerphone, itu semuanya kita memiliki firmware, yang dimana firmware ini akan mengikuti update-nya itu ada minor, ada major-nya. Kalau minor ini kita akan mengikuti seberapa dari sisi software collaboration yang kita pakai. Contoh kita menggunakan Teams, jadi ketika Teams ada upgrade namanya firmware-nya, maka automatically dari sisi Jabra akan berusaha untuk mengimbangkan dari sisi level firmware-nya. Gitu. Jadi untuk naik pembaruan firmware, kalau di Jabra kita ada namanya Jabra Direct. Jabra Direct ini adalah semacam versi iTunes lah ya. Kalau iTunes kan bisa untuk update firmware untuk si iOS, sedangkan Jabra Direct adalah untuk update firmware untuk segala perangkat jenis Jabra-nya. Oke, dan kita masuk yang paling kanan adalah tersertifikasi Teams dengan standar OpenOffice. Jadi panduan yang lebih tegas tentang peredam bising. Jadi untuk namanya level noise cancellation-nya lebih advance. Jadi ketika misalkan contoh rekan-rekan sendiri di sini ya bekerja contoh kayak di cafe atau di kayak coffee shop gitu. Jadi yang surrounding-nya mungkin ada suara musik atau misalkan ada suara percakapan orang lain, dia akan lebih di noise-nya itu lebih di reduce sehingga lawan bicara kita tetap akan mendengar suara kita lebih jelas gitu. Jadi karena kita sudah open office standard, jadi makanya diciptakanlah headset yang bisa mendukung untuk bekerja lebih fleksibel dan juga lebih namanya concentrate di situ. Dan di sini karena juga udah open office standard juga udah diuji dengan menggunakan boom di 3 posisi terpisah. Dan yang terakhir itu adalah data telemetri itu tersedia langsung pada dashboard-nya Microsoft Teams. Oke, Mbak Dita silakan. Next. Oke, jadi kita masuk di sini. Di sini adalah jenis headset yang bisa dibilang untuk office, karena pada basicnya headset itu dibagi dua. Ada yang untuk call center, ada yang untuk office. Jadi karena kita lebih sekarang membahasnya untuk open office atau untuk office untuk produktivitas sehari-hari, maka di sini dari Jabra ada namanya varian Evolve. Nah, mungkin kalau bisa teman-teman sendiri lihat di sini ada Evolve 1 atau Evolve saja tulisannya, dan juga Evolve 2. Evolve 2 itu adalah seri 2. Mungkin kita tidak akan meng-highlight satu persatu dalam arti semuanya. Jadi pada basicnya Evolve 2 ini atau Evolve seri 2 ini sudah namanya standardized untuk open office dan juga upgrade dari Evolve 1, tapi dia tidak menggantikan versi Evolve 1 so far sampai saat ini. Dan di sini kita bagi ke headset ini dibagi tiga segmen ya. Tiga bagian. Yang di bagian yang atas atau bagian warna coklat itu ada namanya collaboration. Jadi collaboration means di sini adalah masing-masing headset namanya Jabra sendiri yang enterprise sudah Teams certified, dan ada kalau untuk yang Evolve 2 sendiri sudah dedicated button untuk Teams. Dan untuk namanya untuk yang Evolve 1 yang lainnya juga selain yang Teams certified sudah certified untuk all UC platform. Jadi pada basically di di Jabra sendiri semua perangkat kita sudah plug and play dan bisa cross platform menggunakan software apapun gitu. Dan untuk yang Evolve seri 2 sendiri sudah open office certified yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga sudah new digital chipset. Jadi new digital chipset ini karena pada basicnya adalah Evolve 2 sudah digital headset. Kenapa bisa dibilang digital headset? Karena mungkin di beberapa software ada yang bisa mengconvert dari voice to text. Jadi tapi ketika kita ingin mengconvert dari voice to text, diperlukan headset yang memang benar-benar clear, bisa menangkap suara dengan jelas,
dan juga sehingga ketika pas ditranslate ke teks akan lebih sempurna lah ibaratkan. Tapi kalau misalkan headsetnya tidak mendukung hal tersebut, maka tidak bisa creating namanya teks yang sempurna gitu. Dan yang di bagian tengah, kolom tengah ini ada namanya concentration, warna kuning tersebut. Concentration means di sini adalah membuat kita lebih concentrate, lebih fokus dalam namanya bekerja, untuk berkomunikasi, untuk kita sendiri, dan juga untuk ketika misalkan contoh ada orang lain yang pingin mengganggu kita atau misalkan pingin berbicara dengan kita, walaupun ketika kita sedang namanya berbicara, maka itu bisa melindungi kita. Contoh di sini yang paling atas namanya busy light. Busy light ini sama sudah namanya terdengar dari katanya busy light, bahwa dari headsetnya Jabra sendiri, dia ketika kita sedang melakukan call, maka ada busy light yang warna merah. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, di headset saya itu ada warna merah. Jadi ketika misalkan kita lagi komunikasi, kita melakukan telepon, jadi bukan lawan bicara jatuhnya, teman kita yang ada di sekitar ketika ingin menginterupsi kita, dia bisa melihat nih, oh lampunya sedang berwarna merah nih, oh berarti Alit sedang namanya melakukan call, jadi tidak bisa di-disturb gitu. Itulah fungsi dari busy light sendiri gitu ya. Sedangkan dari yang varian EVOV 2 sendiri sudah 360 derajat busy light, jadi bisa dilihat dari segala sudut field view-nya, bisa dari depan, belakang, ataupun dari samping. Nah, terus yang di bagian tengah ada PNC. PNC di sini adalah passive noise cancellation. Jadi passive noise cancellation di sini sendiri yaitu adalah dari sisi mikrofon dan juga dari sisi speakernya. Jadi kalau misalkan dari sisi mikrofon yang paling penting sehingga lawan bicara lebih terdengar lebih jelas. Gitu. Dan juga kalau dari speaker mungkin semakin besar speakernya semakin suara yang kita dengar semakin lebih loud lah ya. Oke, yang terakhir yang flexibility itu bisa dari jenis connectivity dari Bluetooth, kabel, atau bisa dari jack 3,5-nya gitu. Dan juga yang di bagian atas ada namanya Direct, Express, dan Sound Plus. Jadi Jabra Direct ini untuk yang tadi saya bilang untuk update firmware, untuk setting, dan segala jenis yang berhubungan dengan Jabra produknya. Oke, di next. Oke, kita masuk ke Jabra Panakes. Tadi sudah di headset. Nah, di sini kita akan highlight lebih dalam untuk di Panakes sendiri. Jadi pada dilihat dari gambarnya di sini, ada bidang pandang 120 derajat adalah untuk field of view atau bidang pandang untuk kamera konvensional yang sekarang ada di market. Sedangkan untuk namanya physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1-2 meter antara jarak individu. Ini dikhususkan untuk ruang meeting, sehingga jarak ideal itu adalah 1-2 meter. Ketika misalkan di ruang meeting tersebut cuma memiliki jarak pandang 120 derajat, maka dari jarak satu individu dengan individu yang lain itu tidak namanya sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi that's why Panakes sangat support untuk namanya physical distancing situation atau during this new normal situation. Oke, di next, Mbak. Terima kasih. Nah, di sini ada Jabra Panakes di in-office. Jadi bentukannya seperti yang ada di gambar yang di tengah itu. Jadi atasnya adalah televisi atau TV atau smart TV atau yang smartboard. Jadi di sini kita akan meng-highlight fitur-fitur dari Jabra Panakes sendiri. Jadi Jabra Panakes sendiri yang pertama, kita adalah satu-satunya kamera plug and play, bukan webcam ya. Jadi kamera plug and play yang sudah memiliki fitur unik yaitu 180 derajat 4K panoramik. Jadi field of view jarak pandangnya sendiri itu ketika misalkan dia diput namanya di dinding, maka semua namanya bentuk dari ruangan itu atau siapapun yang ada dalam ruangan itu bisa tercakup di dalam kamera tersebut. Terus habis itu sudah namanya memiliki intelligent zoom. Intelligent zoom ini di sini, intelligent zoom sendiri di sini adalah bukan untuk voice tracking, tapi melainkan seberapa banyak partisipan yang ada di dalam ruang meeting tersebut, maka dari kamera akan membuka field of view-nya sebanyak berapa partisipan yang ada. Itulah intelligent zoom-nya di sini. Jadi dia tidak akan meng-zoom partisipan yang sedang berbicara seperti misalkan kamera PTZ yang lainnya, seperti itu.
Terus habis itu sudah certified Microsoft Teams di sini dan juga untuk Zoom, dan juga bisa ditaruh di tembok atau di mounting di tembok atau diklip di namanya TV tapi yang TV-nya pasti sudah LED ya, atau minimal LED lah atau LCD. Terus habis itu bisa ditaruh di meja, ditaruh di mejanya bisa menggunakan table stand. Gitu. Table stand-nya pun di sini bisa menggunakan dari sisi Jabra ataupun dari sisi merek yang lainnya. Yang penting diameter ulirnya normal lah, ibarat seperti itu. Oke, di bawahnya di situ juga ada namanya Jabra Speak. Jabra Speak akan kita coba lihat di slide berikutnya. Oke, jadi kita masuk di sini adalah Jabra Speak. Kenapa di sini ada varian namanya Jabra Speak? Jabra Speak sendiri adalah varian dari speakerphone dari namanya Jabra sendiri. Pada basicnya speakerphone dan speaker dan microphone jadi satu. Dan dari yang Speak 410 yang sebelah kiri itu sudah namanya koneksinya adalah kabel, yaitu USB cable. Sedangkan yang 510, 710, 750 itu sudah bisa USB koneksinya dan juga untuk Bluetooth. Jadi dari 510, 710, 750 itu udah include battery, yang dimana masing-masing itu bisa namanya bertahan hingga 15 jam untuk namanya battery life-nya. Dan juga di sini kita juga ada namanya fitur yang one microphone segala arah atau omni microphone lah, omnidirectional microphone, sehingga suara yang ditangkap di surrounding di speaker sendiri bisa ditangkap dengan jelas dan juga human voice only, sehingga kayak suara misalkan untuk suara AC atau misalkan exhaust atau yang lainnya itu bisa di-reduce atau bisa sama sekali tidak terdengar. Jadi yang ditangkap adalah human voice terdekatnya saja. Gitu. Dan juga mungkin yang dari seri 710 dan 750 itu bisa di-pairing dengan dua device itu masing-masing, contoh 710 dengan 710, 750 dan 750, asalkan dengan SKU yang sama. Nah, perbedaannya antara 710 dan 750 adalah yang 710 masih half duplex, atau ketika misalkan di dalam satu ruangan ada 4 orang dan 2 orang berbicara dengan berbarengan, maka hanya ada satu suara yang akan masuk, jadi satu orang lagi akan terinterupsi. Terus habis itu yang 750 sudah full duplex, that means ketika misalkan dalam satu ruangan ada berbicara dengan secara bersamaan, maka suara akan bisa masuk berbarengan lah, ibaratnya seperti itu. Dan yang 810 yang terakhir, dia sudah namanya bisa terkoneksi ke Bluetooth, USB cable, dan juga jack 3,5, tapi dia belum memiliki baterai sehingga harus menggunakan adaptor. Oke, di next, Mbak. Nah, di sini yang terakhir adalah ruang kerja yang sesuai dengan COVID, bekerja dari mana saja. Jadi, perlengkapan dari Jabra sendiri itu bisa mendukung namanya produktivitas rekan-rekan, tidak hanya di kantor, tapi juga bisa mendukung ketika bisa kita lagi ada di WFH atau di rumah gitu. Di next. Oke, dan di sini mungkin saya juga akan mencoba untuk mendemokan seperti apa sih Panakes dan sebesar apa sih Panakes gitu ya. Jadi coba saya ganti dulu. Oke, ini adalah Jabra Panakes. View yang sekarang ada ini mungkin sekitar 90 derajat saja. Jadi ketika misalkan intelligent zoom itu yang tadi saya sebutkan, itu dia akan membuka seberapa besar ketika ada partisipan yang ada tersebut. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Riri. Mbak Riri bisa, nah ini ada Mbak Riri. Halo semuanya. Ini Mbak Riri ada di sebelah saya. Mungkin Mbak Riri bisa jalan ke tengah. Oke, kita coba lihat ya. Jadi field of view sendiri ini dia akan mencoba membuka seberapa banyaknya, tetapi sorry Mbak Riri agak sebelah sini. Oke, jadi dia akan automatically ngebuka seberapa besar field of view-nya, tapi seberapa cepat dia membukanya adalah tergantung dari speed internetnya sendiri. Jadi dan juga istilahnya software yang digunakan apa gitu. Karena kalau misalkan dari sisi kitanya sudah mendukung support 4K panoramik, tapi ketika misalkan softwarenya sendiri tidak mendukung 4K, maka gambar yang dihasilkan maksimal adalah HD. Jadi inilah dari sisi Jabra Panakes sendiri. Jadi kalau bisa dibilang kenapa Jabra itu 180 derajat panoramik dan dia tidak fish eye. Jadi di Jabra sendiri kita memiliki Panakes ini 3 kamera.
Jadi 3 picture itu di stitching jadi satu. Jadi contoh saya gini ya, saya lihatin. Ini ada stitching. Jadi ini sebenarnya kayak 3 kamera. Tiga picture tapi dijahit jadi satu. Dengan di dalam namanya Panakes sendiri sudah ada 9 Intel processor yang dimana dia bisa memproses algoritma untuk picture sendiri sehingga tidak namanya cembung atau lawan bicara melihat ke kita tuh kayak nggak fish eye gitu ya. Dan besarannya pun Panakes itu cuma sebesar ini. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat teman-teman sendiri ya, Panakes itu besarnya mungkin cuma sebesar mouse. Dan dia bisa portable, bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa namanya productivity tetap bisa namanya dilakukan, tidak harus namanya di kantor, dan juga dengan amazing quality. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Dita, Mas Imam. Mungkin bisa di next-nya ke Mas Imam. Wah, luar biasa sekali nih. Mas, thank you Mas Alit dan juga Pak Brojo gitu ya untuk mengenai update produknya dan juga sharing knowledge-nya gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah ada beberapa yang tertarik nih, Mas Alit ya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin akan saya coba bacakan ya di chat box. Yang pertama dari Bapak Aditya. Oke, nah ini apakah jika ini terkait masalah headset ini sepertinya, apakah jika unit tidak dipakai, aplikasi Trans tetap terupdate? Nah, terus kemudian yang kedua, dan jika tidak terupdate, unit tetap bisa digunakan. Oke, monggo Mas Alit atau Pak Brojo mungkin bisa bantu jawab. Ya, untuk unit tetap bisa digunakan, tetapi mungkin fungsi dari kontrol. Karena kalau tadi ngelihat semua produk yang dijelaskan Mas Alit itu kan sebenarnya desain untuk user friendly gitu ya. Nah, mungkin call control-nya kayak yang saya pakai di sini ada button yang bisa saya mute atau ini saya naikin itu langsung auto mute. Nah, itu mungkin karena tidak terupdate mungkin tidak berfungsi gitu. Jadi hanya lebih ke controlling untuk mempermudah penggunaan lah di sisi kitanya. Cuma kalau untuk fungsi main function-nya untuk ngobrol ya, buat video call atau conference call itu tetap bisa. Oke, berarti jawabannya tetap bisa ya, Pak Brojo ya? Tetap bisa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan kedua. Atau mungkin Pak Aditya kalau ada tanggapan mungkin bisa diketik kembali di chat box ya. Gitu. Nah, terus kemudian ke pertanyaan yang kedua dari Ibu. Oke, ini apakah BC Light ini hanya akan berfungsi menyala warna merah kalau sedang komunikasi dua arah atau juga berfungsi jika waktu hanya sekedar mendengar satu arah seperti saat ini Zoom itu satu arah atau ketika mendengarkan lagu misalnya. Nah, ini gimana nih? Apakah tetap kalau kita Zoom-nya nyala gitu ya, UC platformnya software itu menyala, which is kita either itu komunikasi dua arah atau satu arah, itu busy light langsung nyala merah gitu. Cuman ketika mendengarkan lagu dan tidak dipakai untuk conference call, itu langsung hijau. Gitu. Jadi ketahuan tuh mana yang ini bisa kita ganggu nih dari jauh lihat hijau, oh mungkin lagi dengerin lagu, apa-apa, kita bisa colek gitu kan. Cuman kalau sambil lagi conference call ya memang itu langsung atau menyala. Kalau ngomong teknisnya memang synchronize-nya dengan UC platformnya aktif atau tidak. Oke, sudah terjawab ya, Mbak Ibu Willy ya. Jadi untuk kali ini sebenarnya apabila digunakan conference call itu akan menyala gitu, tapi apabila hanya sekedar mendengarkan lagu gitu ya, itu akan nyala tapi warna hijau ya, Pak Brojo ya. Iya. Oke, terus kemudian yang ketiga ini dari Pak Budi. Nah, ini yang menarik nih, bisa trial dulu nggak gitu? Nah, inilah yang membedakan Jabra dengan brand lain. Pasti bisa, Mas, mungkin nanti bisa koordinasi dengan tim buka pengadaan karena Jabra secara bisnis itu kita mengencourage end user untuk coba dulu. Karena kalau ngomong Jabra positioning itu premium brand, Mas. Harga nggak bohong gitu.
Jadi coba dulu, rasain bedanya. Gitu. Ini menarik nih. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya dibilang nggak kayak beli kucing dalam karung ya. Ini kita coba Betul dulu, trial sekali. dulu. Ketika itu dirasa sudah sesuai dengan keinginan dan segala macam, nah itu baru kita mulai bisa melakukan transaksi. Tentunya bisa kita koordinasikan dengan melalui buka pengadaan gitu. Betul sekali. Oke. Oke, kayaknya mungkin Bapak Ibu ada ya lagi yang mau ditanyakan, monggo ya, mumpung masih di sini gitu ya. Nanti kalau misalnya setelah ini, kalaupun ada yang mau ditanyakan, itu juga bisa dibantu mulai dari buka pengadaan yang akan apa namanya, yang akan dikomunikasikan melalui key account manajernya masing-masing gitu. Jadi setelah ini apabila Bapak Ibu tertarik untuk pengen trial dulu segala macam, monggo kita akan atur dan juga kita akan set untuk bisa di trial dahulu gitu. Oke, Mas Imam, sepertinya saya mau nambahin, Mas Imam. boleh, monggo, Mas Ali. Ini yang terpenting mungkin ya. Kalau di Jabra untuk warranty pada di kita sendiri itu minimum adalah 2 tahun dan juga kita tidak ada servis. Jadi ketika ada kerusakan yang bukan kerusakan fisik, kita akan ganti baru unitnya. Jadi kita tidak ada servis. Itu yang membuat kita lebih eksklusif. Jadi user atau bisa rekan-rekan sendiri mendapatkan barang tuh fresh from oven. Gitu. Thank you, Mas Imam. Wah, lebih menarik ini. Jadi nggak ada servis ketika ada kerusakan dalam artian cacat pabrik atau cacat produksi bisa langsung dibalikin Mas ya. Dan Yes. akan diganti dengan yang baru. Betul. Itu lead time-nya pun juga kalau saya nambahin juga, warranty itu langsung ganti baru, tidak ada servis. Karena mungkin beberapa user nanya, ini bisa diservis nggak? Apa yang diservis kalau bisa ganti baru? Toh dapat barang baru, enak. Nah itu yang bedain lah. Dan kita juga, karena kan nih produk luar ya Mas ya, kita belum punya pabrik. Hopefully kita ya beberapa tahun lagi lah ya, saya nggak berani janji. Apa namanya, demi customer gitu kan, kita untuk misalkan klaim gitu, biasanya ada klaim yang, oh saya mau mengklaim tapi harus back to back dulu. Jadi keluar ke manufacturer kita balik. Nah ini balik lagi ke Mas yang punya barang, mungkin jadi 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah itu kita nggak terapkan itu. Kita ngomong kayak laptop, next business day. Next business day ya mungkin dalam waktu 2-3 hari itu kita kita ganti dengan barang baru. Itu yang bedakan juga. Wah, mantap. Oke, siap. Terima kasih atas informasi tambahannya ya, Pak Brojo dan Mas Alit. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ditanyakan. Kalau tidak, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Yaitu sesi berikutnya ini kita akan ada kuis. Ya, ini kuis yang udah ditunggu-tunggu nih. Nah, ini yang kuisnya kira-kira dari Pak Brojo atau Mas Alit yang akan membacain? Mungkin dari Mas Alit bisa? Oke, dari saya. Monggo, siap. Oke, pertanyaannya coba saya tanya Mbak Riri dulu ya. Tadi saya sudah ini dengan beliau. Bentar. Oke, pertanyaannya gampang. Yang pertanyaan adalah, sebutkan 3 fitur utama dari Jabra Panakes. 3 fitur utama dari Jabra Panakes. Fitur utama dari Panakes ini kalau nyimak ini terakhir-terakhir ya yang tadi ya, yang kita bahas masalah kamera gitu ya. Betul. Oke, ini jawabannya bisa langsung di chat box ya. Oke, 3 fitur. Bisa langsung diketik di chat box. Siapa yang tercepat menjawab, nah maka akan mendapatkan hadiah. Nah, ini hadiahnya juga luar biasa nih dari produk Jabra. Wah, udah ada yang masuk nih. Oke, kita kasih waktu sekitar 5 menit. Ini udah ada yang masuk, ini dari Pak Aditya, kamera 180, panoramic 4K, plug and play. Apakah sudah tepat, Mas Alit? Sudah, Mas. Betul sekali. Sudah tepat ya? Iya. Wah, berarti selamat untuk Pak Aditya ya, pemenangnya ya. Nah, ini mungkin boleh ini ya, nanti setelah acara ini boleh
boleh menghubungi atau ini ya apa namanya bisa ke CAM-nya atau mungkin bisa menghubungi ke tim buka pengadaan, maka akan segera dikirim untuk hadiahnya. Mas Ali, hadiahnya apa Mas? Boleh tahu? Hadiahnya adalah Jabra Evolve 2 65 Wah, yang biasa dengan itu juga ya. menggunakan charging stand. Itu. Selamat Pak Aditya. Terima kasih Mas Imam. Iya, terima kasih. Mas Imam, mohon Baik. maaf, satu pertanyaan boleh ya? Maaf, satu Boleh. aja, satu. Penasaran. Monggo Bu Arta. Kali saya Silakan. sama Arta, saya mau nanya nih, tadi kan belum ini ya, fokusnya nggak call center. Saya mau nanya, kalau yang head yang buat call center ini, itu bisa buat Avaya nggak ya? Oh, bisa Oke. Mbak, bisa banget. Bisa buat Avaya ya? Oke. Bisa. Kan Jadi semua tipe merek yang ada di dunia kita bisa. Gitu. oh bisa ya Mas ya? Oh ya udah. Kemarin kan soalnya juga aku takutnya aku nggak bisa buat Avaya, berarti bisa ya Mas ya? Bisa Jadi Mbak. Jadi kalau kayak gitu. bisa apa? Bisa trial juga. Oh bisa, jelas bisa. Kebetulan kita ada buyer nih Mas, buyer kita kan ada yang support buat call center. Siapa tahu kita bisa jualin tuh. Boleh Mbak, boleh. Oke deh. Nanti kita bisa ngobrol. Maksudnya kita juga mengkonsult Avaya seri apa, pakainya yang seperti apa, ya itu bisa. Jadi kita memang familiar dengan call center system juga gitu. Jadi oh ya udah, makasih banyak informasinya ya Mas. Iya Mbak. Sama-sama. Wah, bikin kaget ya Mbak Arta nanyanya. Suaranya kenceng banget. Oke, tapi nggak apa-apa itu apa namanya nanti untuk masalah produk dan lain-lain kita akan coba bicara lagi dengan Japra kira-kira produk apa yang nanti akan kita share ke semua customer kita gitu ya termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini gitu. Oke, jadi sekiranya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan atau mungkin disampaikan, mungkin acara kali ini kami sudahi ya, kami cukup sampai di sini dan juga mungkin nantikan lagi untuk acara-acara berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Imam, Mas Brojo. Sama-sama.